pertama bakal bertanya sama istri saya tentang malam pertama, guys. Nah, nih yang gimana kesannya gitu malam pertama nih. Kesannya gimana ya? Coba gimana? Ya, gitu tunggu ya, dulu, gitu tunggu ya. dulu, tunggu dulu. Jomblo. Harap bersabar. Ini ujian. Halo barudak tepang di sareng sim abdi nyaeta Saipudin, si sutradara KW dan si tukang foto KW. Tapi sekarang bukan jadi tukang foto, bukan jadi sutradara, tapi sekarang jadi kepala rumah tangga. Soalnya podcast sekarang itu bareng istri saya, yaitu sesuai permintaan kalian, oke? Tapi pasti banyak yang belum tahu ya namanya siapa. Sekarang kita kenalan dulu. Silahkan sayang, namanya siapa? Halo, nama aku Selfie Selfie aja. nggak pakai aja. Oh, jadi selfie ya. Iya. Sip. Oke. Pertanyaan pertama seperti biasa, kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat dong. Oh, sehat, guys. Jadi tidak diurusan kesalakina urangnya. Oke. Banyak yang request ini teh, sayang ke ayah gitu ya katanya. Bang, kapan bikin podcast bareng istri? Kapan bikin podcast bareng istri? Banyak lah pokoknya. Nah sekarang guys, kita kabulin keinginan kalian, oke? Kita langsung tanya-tanya aja. Langsung nih. Kasih satu yang. Sedang we. Aduh. Kehujanan. Kehujanan, tapi ente dah anggap payung. Naonnya jayeuh mimiti pertanyaan aya duh asa kararago kitu euy jeung ibu negara mah euy. Nanya coba. Oke. Pertanyaan pertama, umur lah bisi penasarannya. Umur baraha sayang? Umur 19 tahun. Nikah muda ternyata dia. Nah, pasti banyak yang penasaran juga nih. Kenapa kok bisa nikah muda? Pasti sangkaan orang-orang gitulah. Tapi nanti kita jelasinnya yang awal mulanya gimana kita bisa nikah gitu, bisa nikah muda. Ada sebabnya guys, bukan gara-gara itulah tanda kutip. Nah, dan ada pertanyaan juga nih. Katanya ceritain bang, bukan pertanyaan tapi disuruh nyeritain awal mula ketemu nih yang. Nah coba. Awal mula ketemunya kita itu ya? sebenarnya gimana coba? Sebenarnya ketemunya tuh di sosmed ya. Di sosmed. Kita tuh di sosmed ya. Yang lebih jelas sosmednya lewat apa di tuh? Facebook. Facebook. Nah dulu itu lagi zamannya Facebook. Iya Facebook. Jadi gini guys, kita itu ya masih salemur lah, bukan salemur tapi masih satu desa. Cuman kenalnya itu lewat FB. Nah kalian pasti gak nyangka kan kita bisa kenalnya di FB ya, tapi namanya juga jodoh lah, nggak tahu, cuman Tuhan yang ngatur dan kita lah dipertemukan itu lewat FB. Terus gimana lagi yang nih? Terus kita itu kenal di FB itu berapa lama ya? gak lama sih, 1 bulanan kayaknya. 1 bulan soalnya ya? aku di Sukabumi kan belum Iya. pulang. Iya. Nah pas waktu kita chattingan lah di Facebook itu dia itu lagi di Sukabumi, Aku di Sukabumi. di rumah saudaranya. Nah, asli saya itu tinggal itu di sini udah lama ya, mungkin sekarang udah 23 tahun. Kenal sama dia itu berarti kisaran umur 20 tahunan lah. Cuman baru tahu kalau misalkan di desa ini ada cewek secantik istri saya gini gitu. Aduh. Tukang ngelelandak. Asli guys. Jadi ternyangkanya, pasti kalian gak nyangka gitu. Omong satu desa kita bisa kenal lewat sosmed gitu. Tapi kan jodoh mah hese, dah aya nu ngaturnya. Oke, lanjut lagi nih. Udah gitu kita ketemu itu langsung ditembak gak? Nah, coba nih. Enggak.
Nggak, gini guys, Pulang. tunggu dulu. Saya itu sebenarnya gak pernah nembak cewek yang langsung gitu. Yang kamu mau gak jadi pacar aku? Nah, itu gak pernah saya. Nah, baru pertama kali sama dia nih. Coba gimana cerita itu yang awal mula kita ketemu pertama sampai jadian. Aku pulang dari Sukabumi ya. Ya. Aku pulang dari Sukabumi, kamu jemput. Terus Terus dia tuh ngajak aku main dulu ke pantai. siapa tuh dia tuh? Lu, Oh. kamu. Terus habis itu dia tuh nembak kan kamu nembak. Iya. Terus aku tuh gak langsung jawab. Udah, off dulu. Oke guys, maaf ya, kita lanjut lagi nih. Nah, lanjutin lagi yang baru santai, baru nyampe nembak nih. Coba lanjutin lagi. Nah, kita pulang kan. Ya. Terus aku tuh gak langsung terima kamu. Mm. Terus di jalan tuh kamu yang ceritain deh. Nah, oke lah. Jadi gini guys. Pertama, setelah kita chatting selama 1 bulan, kurang lebih lah itu 1 bulan, dia tuh pulang dari Sukabumi. Terus dijemputlah oleh saya gitu kan ke bawah ke sana. Udah dijemput, gak langsung saya bawa balik dia, gak langsung bawa pulang gitu. Saya ajak dulu ke pantai. Yaitu saya dari rumah itu udah persiapan nih. Pokoknya kita ketemu langsung ditembak gitu ya. Jeger gitu. Nah, saya tuh langsung dibawa ke pantai. Terus di situ barulah ditembak. Dan lebih gilanya guys, dia tuh jual mahal loh. Saya nembak itu gak langsung diterima sama dia. Aduh, pokoknya dari situ deg-degan sampai pulang gitu ya, di jalan deg-degan terus. Saya ngomong terus, yang mau nggak jalan-jalan dulu terus lah gitu. Nah, ketika di jalan nih di kebun karet dia baru ngomong, katanya gini, iya aku mau kok jadi pacar kamu. Nah guys, di situ Sebenarnya dengerin. Nah, Aku coba. tuh tadinya mau tolak kamu, cuma aku takut ditinggalin. Jahat asli guys, jahat. Canda. Enggak gini, serius nih. Udah di jalan baru dia itu nerima gitu. Iya mau, katanya gitu kan. Nah, dan di situ ketika kita baru pulang dari pantai kan itu belum diterima ya. Dia itu masih belum pegang saya gitu, belum meluk. Dia masih kayak biasa aja gitu. Ketika udah diterima itu di jalan, langsung dia itu gimana guys? Melukin, aduh. Rasanya gimana ya? Oh, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata lah. Itu cuman bisa saya yang rasakan gitu. Pokoknya itu lucu ya. Baru pertama nembak cewek langsung digantungin gitu kan nggak enak. Oke, lanjut lagi. Nah, kenapa kita bisa nikah nih yang? Tunggu dulu. Kita pacaran itu berapa tahun? Coba, seinget gak? Berapa ya? Nah, dia lupa guys. Jadi kita itu pacaran nggak lama ya, cuman kurang lebih 1,5 tahun. Dan kita itu langsung menikah. Nah, pasti banyak orang-orang yang nyangka gitu kalau kita itu nikah gara-gara itulah pokoknya. Cuman enggak guys. Jadi ya, mau siapa yang ceritain yang? Sok kamu aja dulu. Oke, jadi gini, setelah saya waktu pacaran sama dia itu, saya itu baru kelas 3 SMA. Nah, bayangin guys. Dan ketika baru mau lulus, belum lulus, baru mau lulus, saya udah ditanyaan lah gitu ku orang tua dia gitu. Kapan? Nah, gitulah pokoknya, kalian juga pasti pada tahu. Nah, kan saya masih sekolah gitu, mau kerja dulu atau gimana. Kenapa orang tua dia ngajak cepetan nikah gitu? Dikarenakan mamanya dia, almarhum mamanya dia itu sakit. Jadi pengen lihat dulu gitu anaknya nikah. Jadi pengen ada yang nanggung jawabin anaknya gitu. Sebenarnya itu yang kita menyebabkan nikah muda itu. Cuman bukan gara-gara itu juga, itu cuman salah satunya. Yang
kedua ya emang saya juga pengen gitu nikah muda biar nanti kalau punya anak ya bisa sepantar lah gitu. Nah coba kalau dari kamu beda nggak itu, sama kan gitu? Iya. Oh. Jadi intinya ini mah bukan podcast guys, jadi kita sharing aja lah. Ini mah sama istri gitu ya. Oke guys, barusan deh kita udah cerita awal kenapa kita bisa nikah, dan sekarang lanjut lagi. Nah kenapa sih waktu di video yang kita makan yang kasih kejutan ya, kok manggilnya ayah gitu? Awal kok masih nikah muda gitu kok udah dipanggil ayah? Nah pasti itu ada yang nyangka juga ya yang kalau kita itu biasalah gitu nikah gara-gara itu. Sebenarnya dipanggil ayah itu bukan karena lebay, bukan karena udah punya anak, tapi coba yang kamu yang jelasin, jangan ayah terus lah yang ngomong. Coba gimana tuh Jadi dipanggil gini, ayah? mama aku kan udah gak ada. Ya. Terus aku tuh punya adik baru umur waktu mama meninggal, adik aku tuh baru umur 1 tahun. 1 tahun. Dan makanya itu aku tuh disuruh nikah muda itu karena itu Ya. harus jagain adik aku kan. Harus ada yang benar-benar jagain aku sama adik aku. Jadi aku disuruh nikah muda. Terus habis itu kan setelah meninggalnya mama, adik aku kan nggak mau tinggal sama bapak. Iya. Terus kita bawa karena kita udah nikah. Ya. Terus setelah itu dia tuh disuruh panggil ayah ke Iya. kamu, mama ke aku. Jadi kalau dia udah gede dia agak gitulah pokoknya. Ya. Jadi gini guys, kita nikah itu dikarenakan yang pertama kan ibu dia itu sakit. Nah, dan alhamdulillah ya gitu, keinginan ibunya dia itu udah kesampaian gitu, dia nikah dulu. Dan ternyata emang Tuhan lebih sayang gitu sama ibunya dia. Setelah kita menikah kurang berapa bulan ya pokoknya, dan istri dan mama ibunya dia itu meninggal gitu. Dan nah udah diceritain tadi, saya perjelas lagi nih kenapa saya dipanggil ayah, karena dia itu punya adik. Jadi adiknya itu tinggal sama kita berdua. Jadi kan umurnya itu waktu ditinggalin masih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun lah. Jadi kan kalau misalkan panggil yang lain gitu, misalkan kakak atau gimana, gak enak. Jadi kita mengayahkan ke saya, dan ke dia juga manggilnya mama ya. Ya, ke dia mama, ke saya ayah gitu. Jadi bukan gara-gara udah punya anak gitu, bukan. Jadi kita itu ngerawat adiknya dia gitu. Nah disitulah awal mula saya dipanggil ayah. Ya sebenarnya kalau nggak lagi di depan atau hari ribasnya ya panggilnya ayang gitu, biasa ya yang kan yang gitu. Nah oke, lanjut lagi nih. Itu kelar, udah beres, pasti itu penasaran kalian udah terjawab lah. Dan yang selanjutnya, nah coba giliran kamu yang nanya ke sini gimana? Nanya apa ya? Bingung. Tuh Bingung katanya, maksudnya. Oke, dikarenakan dia bingung maka kita yang nanya aja ya. Sok. Bahagia gak yang bisa nikah sama ayah? Yang jujur nih, jawabannya harus yang jujur ya kan? Jujur. Bahagia sih pasti, itu pasti bahagia kan. Kamu juga udah mau ngurusin aku sama adek. Iya. Kamu juga udah mau turutin keinginan mama aku. Iya. Terus ya gitu deh pokoknya. Makasih buat kamu juga. Ya, sama-sama ya. Udah mau sama aku. Ya, sebaliknya juga dari aku, makasih kamu udah nerima aku apa adanya. Udah banyak orang katanya gini guys, nikah sama saya mau diparapan kunaon, kalau bahasa Indonesianya mau dikasih apa gitu. Orang saya itu kerjaannya cuma diem gitu.
Ya kan saya juga nggak gitu juga, itu kan dulu. Kalau misalkan saya udah punya tanggung jawab, ya saya sendiri juga mikir dong, nggak kayak dulu aja gitu, harus ada perubahannya kalau udah punya tanggung jawab. Jadi alhamdulillah ada teruslah rezekinya gitu buat nafkahin istri saya, ngasih jajan anak saya udah anggap pokoknya itu anak kandung saya sendiri. Oke, barusan teh kita udah cerita awal kita ketemu, awal nembak, awal pacaran gitulah, terus kenapa bisa nikah, udah diceritain itulah pokoknya. Nah, dan ada yang ketinggalan nih satu lagi. Ini yang mungkin lebih menarik lah. Mungkin istri saya ya yang ceritain, yaitu lamaran nih. Nah, kita langsung suruh dia yang ngomong aja ya. Saya capek dari tadi ngomong terus. Nah, yang gimana itu? Yang lamaran nih. Apa nih sih, tahun berapa sih? Tahun 2000 berapa ya? 18. 18 ya. Iya, kan waktu itu 2018 kan. Nah, aku tuh Februari tuh ulang tahun. Ya, ulang tahun. Dan aku minta ke kamu kado kan? Iya. Kata aku tuh iseng sebenarnya sih. Kan aku mikir juga gak mungkin kan dia. Iya. Dia kan baru sekolah gitu, dia masih mau kerja. Gak mungkin kan dia mau langsung lamar aku. Iya. Terus kalau gitu aku bercanda ke dia, chat. Yang nanti aku tanggal 9 ulang tahun. Aku mau kadonya kamu ngelamar aku. Nah, gitu. Aku bilang gitu ke dia. Dan dia cuma, iya biasa ya. Yang gak ngeyakinin juga ya. Iya nyanyi gitu. Yang enggak. Ternyata pas tanggal 9 Februari itu, dia tuh telepon aku. Terus dia tuh ngomong, yang siap-siap katanya. Mau ngapain? Pasti dia mau kasih kejutan ke aku. Pasti dia mau bawa kue ulang tahun ke aku. Itu aku mikirnya kayak biasa-biasa aja gitu. Terus udah gitu teh, dia tuh datang sama keluarganya, ya ampun. Oke. Kayak gitu Terus pokoknya. lanjut. Dia tuh dan mamanya tuh bawa kue, dia tuh sama keluarganya, sama saudara-saudaranya. Oh, aku kaget dong. Ini ada apa gitu. Aku tuh mikir mau ngapain dia tuh. Terus ya akhirnya ke rumah dia tuh. Terus tuh awal tuh kita ngerayain ulang tahun kan. Nah, habis itu orang tuanya ngomong gitu. Oh, gitu. Oke, guys. Jadi gini nih ya. Kamu ceritain. Ceritain lagi nih. Mungkin kurang jelas ya. Jadi dia itu sebenarnya cuman iseng ya, niatnya iseng kan. Iya, aku tuh iseng sebenarnya. Hadiah ulang tahun itu pengen hadiahnya yang mungkin gak bisa dilupain seumur hidup dia gitu kan. Ini ngomongnya gini, yang hadiah ulang tahunnya pengen dilamar sama kamu. Nah gitu. Nah gimana coba perasaan kalian? Nah di situ saya cuman bilang, iya aja, cuman nggak iyanya itu nggak ngeyakinin dia kalau misalkan saya bener-bener mau ngelamar dia, enggak, cuman iya gitu aja, diiyahin aja lah. Tapi udah gitu saya langsung ini dong, secara laki-laki sejati gitu, nggak mau eleh kalah latihan gitu kan. Setelah dia ngomong gitu langsung saya berunding sama keluarga saya, sama ibu, sama bapak, sama saudara-saudara. Pacar saya katanya pengen hadiah ulang tahunnya dilamar sama saya, dan mama saya sama pokoknya keluarga saya semua ya aja gitu, gak tanya, sama kata-katanya gini, jangan eleh kalah lakian. Nah gitu. Jadi apa sih bahasa Indonesia, jangan kalah ke laki-laki, gimana sih ya bahasanya? Pokoknya gitulah. Ya udah, pada tanggal sekian, tanggal 9 Februari ya, saya beli kue ulang tahun, terus dateng dah ke rumah dia sama keluarga semuanya. Otomatis kan dia kaget. Waktu itu persiapan nggak kamu yang? Enggak lah, orang nggak nggak kan? tahu kan. Iya. Nah jadi bener itu, ini asli, bukan mengada-ngada, bukan cuman pengen terkenal doang. Ih.
Oke guys, maaf barusan aduh ada gangguannya. Oke, lanjut lagi nih. Ketika udah tanggal hari H nih, tanggal ulang tahun dia yaitu tanggal 9 Februari, langsung dong kita sekeluarga datang ke rumahnya. Dan datang ke sana itu ya gimana ya? Ya kayak hari biasa aja di keluarga dia mah gitu, nggak ada Iya, persiapan, kan? nggak ada Nggak tahu kan apa aku. yang namanya juga kejutan gitu kan. Ya alhamdulillah setelah sampai sana ya kita pertamanya itu ngerayain ulang tahun dulu nih. Wah, terus udah ngerayain ulang tahun barulah ayah saya ngomong ya ke bapak atau ke keluarga dia, katanya mau sekalian ngelamar gitu. Nah otomatis pasti kaget kan dia gitu. Kaget dong jelas. Iya. Nah waktu itu langsung dah saya masukin apa ya, cincin ya, emang nggak seberapa sih itu hasil kerja keringat saya lah. Alhamdulillah bisa kebeli itu, langsung dipasangin dan udah itu ikatan cinta saya ke dia bahwa emang saya bener-bener gitu sama dia. Dan alhamdulillah keluarga dia seneng gitu, dan dia juga lebih seneng yang awalnya cuman bercanda ya itu mungkin sangkanda itu bakal gak mungkin gitu kan, hadiah ulang tahun lamaran gitu kan. Nah saya langsung kabulin keinginan dia dan alhamdulillah kita bisa sampai nikah sekarang gitu ya. Pokoknya buat kalian doakan terus kita supaya langgeng, anak kita sehat terus, kita sehat, dan pokoknya semoga kedepannya kita bakalan jadi yang lebih baik ya. Iya. Dan asal kalian tahu ya, pacaran sudah menikah itu masya Allah, masya Allah banget guys. Jadi mangga yang mau nikah muda silahkan. Untuk kameramen, aduh kapan nyusul ya? Tahun depan. Oh tahun depan, oke. Nah kita udah ceritain tentang itulah. Sekarang giliran pertanyaan yang mungkin agak-agak menggairahkan kan. Nah kita bakal bertanya sama istri saya tentang malam pertama guys. Nah nih yang gimana kesannya gitu malam pertama nih? Kesannya gimana ya? Coba gimana? Ya. Gitu tunggu ya, dulu, gitu tunggu ya. dulu. Jomblo harap bersabar. Ini ujian. Oke, kita lagi ngomongin tentang malam pertama. Gimana tadi? Ya gitu ya, enak kan? Enak. Tidur, rasanya tidur. Iya. Terus apa lagi? Ya pokoknya itu mungkin yang katanya surga dunia itu ya salah satunya itulah. Jadi melakukan hal seperti itu dan lakukan seperti itu kan, tapi pahala dapet gitu. Makanya enak lah pokoknya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya kalau malam pertama itu. Kalau penasaran ya makanya cepet nikah lah, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik kita tadi benar nih, pacaran sudah menikah itu lebih mantap. Oke lanjut lagi. Waktu dangdutannya yang Kapan? waktu nikah. Oh iya. Ya. Apa? Dan kita itu dangdutan, hiburan lah gitu. Tapi kalau di rumah saya itu belum hajatan, masih depending, itu masih mungkin nantilah kalau udah ada gaji dari YouTube ya. Makanya dari kalian support terus nih channel YouTube saya Aifudin ya, biar kita bisa ngundang kalian nih waktu pas nanti nikahan kita udah nikah, udah sah lah, udah hampir 2 tahun, udah 2 tahun lebih mungkin. Tapi di sayanya itu belum hajatan gitu, belum ada resepsi yang kayak dangdutan gitu, enggak, belum, masih direncanakan. Kalau di rumah dia itu udah semuanya udah beres, udah walimahan gitu, udah ijab kabul, udah beres. Cuman di saya aja, saya pengen hajat itu ya hasil gaji dari YouTube ya. Nah tadi itu udah hajat, udah tentang hajat, kayaknya masih panjang nih guys. Nah gini nih, ini pertanyaan penting sekali nih.
kita kan baru aja nikah gini ya kan ya, Iya. tapi udah ngurus anak gitu. Nah itu gimana menurut kamu, apakah beban kah atau gimana gitu. Kan itu walaupun adik kamu ya, tapi itu udah sama aja kayak anak kita gitu. Iya. Sama aja udah kayak punya anak. Nah coba gimana tuh? Kalau masalah dibilang beban, ya pasti ada lah. Iya. Kan masih seumuran aku kan masih butuh main, masih Iya. butuh itu kesini kesana. Kayaknya kalau udah nikah itu jalan-jalan gitu ya. Gitu. Kan Allah berkata lain kan. Hmm, Allah lebih sayang mama aku. hmm, Allah udah manggil mama aku duluan. ya. Terus dan Allah juga udah menitipkan anak ke kita kan, masih kecil. Dan masya Allahnya di umuran kita yang masih Iya. muda udah harus jagain adik anak kecil yang masih 1 tahun itu, ya Allah luar biasa sekali ya. Aku Iya. aja yang 17 tahun anak tunggal, Mm-mm. dan dia itu baru lahir, aku tuh masih dimanja, aku tuh masih butuh sosok mama gitu. Aku aja harus masih dibimbing sama mama gitu. Dan setelah itu aku gimana ya jelasin ya, bingung. Aku harus jagain anak kecil gitu. Iya. Aku harus gimana caranya jagain anak kecil, aku nggak tahu juga, aku belum berpengalaman gitu. Aku aja masih manja-manja gitu. Dan aku aja nikah masih perlu bimbingan mama kan. Iya. Harus tahu, harus cara gimana sih menikah itu mah, harus gimana. Dan ya gitu, Allah berkehendak lain. Ya pasti gini lah, awalan gitu ya, kita nikah, baru aja nikah udah dikasih udah dikasih anak gitu ya, pasti dia kaget. Bukan kaget sih, cuman ya tadi mungkin beban juga ada gitu kan. Orang baru pertama udah dikasih untuk membimbing anak kecil gitu udah. Tapi kalau udah sekarang ini ya, udah lama kelamaan ya udah biasa lah, udah kayak keluarga gitu ya, keluarga kecil kita. Alhamdulillah bahagia terus. Kita udah sama kayak saya ayah gitu, dia mama, dan dia anak kita gitu. Jadi Dan aku tuh pernah mikir gini, kan disuruh ngejagain adik kan. iya. Terus aku tuh mikir gimana ya, aku tuh baru nikah, aku tuh takut kamu gak mau ngurusin adik aku kan, takut kamu keberatan ngurusin adik aku. Dan alhamdulillah kamu juga ngerti kan. Iya. Emang dari kecil pas waktu mama sakit juga kamu yang ngurusin adik Iya. aku, kamu yang ngasih ini itu peralatan adik aku kan. Ya terharu juga sih, makasih buat kamu Iya, udah mau sama-sama nerima banget. aku sama adik, Iya. udah mau ngurusin aku sama adik. Ya udah. Ih, jangan nangis itu. Oke, jadi saya sangat menerima sekali guys. Dia walaupun sama adiknya gitu, saya menerima banget. Udah apa? Pokoknya udah dianggap sama saya itu ya anak saya gitu. Udah nggak ada kata-kata dari itu adiknya dia atau anaknya mertua saya, bukan. Itu udah saya anggap anak saya sendiri. Dan alhamdulillah saya ngurusin anak saya itu, alhamdulillah rezekinya ngalir terus, buat jajannya ada terus, alhamdulillah. Ada waktu pertama tadi yang di awal katanya nikah sama saya itu mau dikasih apa, itu kan baru punya istri. Nah tapi alhamdulillah kok sekarang istri ada, bisa saya nafkahin, dan anak juga bisa saya kasih jajan. Itu berarti Allah menyetujui gitu pernikahan kita. Maka dari itu rezekinya ngalir terus. Pokoknya itu kalau diceritain guys udah panjang banget. Oke. Dan alhamdulillah guys, kita udah ceritain semua, awal kita ketemu, awal kita pacaran, awal kita nikah, pokoknya udah semua diceritain. Dan mungkin udah aja ya
Soalnya kalau misalkan diceritain semua kayaknya nggak bakalan habis 2 hari 2 malam lah. Maka dari itu kita akhiri saja ya. Tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa nih like, comment, share, and subscribe supaya kita bisa lebih semangat gitu kan bikin kontennya. Maka dari itu kita butuh dukungan dari kalian. Oke, pokoknya terima kasih yang udah nonton. Bye bye. Dadah.